Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan serta menjelaskan materi bahasa Indonesia kelas 9, yaitu teks diskusi. Mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis, kata emotif, struktur, dan contoh. Teks diskusi adalah tulisan yang berisi berbagai pendapat atau sudut pandang terhadap suatu isu atau permasalahan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang objektif dan mendorong pembaca untuk mempertimbangkan sisi lain dari suatu masalah. Terdapat 6 ciri-ciri pada teks diskusi, yaitu adanya topik yang dibahas, pandangan yang berbeda, argumen dan bukti, struktur yang sistematis, bahasa yang formal, dan adanya kesimpulan. 1. Adanya topik yang dibahas. Teks diskusi memiliki topik yang jelas dan spesifik yang dibahas oleh beberapa orang. 2. Pandangan yang berbeda. Teks diskusi menampilkan pandangan yang berbeda dari beberapa orang tentang topik yang dibahas. 3. Argumen dan bukti. Teks diskusi menyajikan argumen dan bukti untuk mendukung pandangan yang disampaikan. 4. Struktur yang sistematis. Teks diskusi memiliki struktur yang sistematis seperti pengenalan topik, penyajian pandangan dan kesimpulan. 5. Bahasa yang formal. Teks diskusi menggunakan bahasa yang formal dan objektif. 6. Adanya kesimpulan. Teks diskusi mempunyai kesimpulan yang menyimpulkan hasil diskusi. Jenis-jenis. 1. Teks diskusi argumentatif. Teks yang mempresentasikan argumen dan kontrargumen tentang suatu topik. Bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu pendapat atau argumen lebih baik daripada yang lain. 2. Teks diskusi persuasif. Teks yang mempengaruhi pembaca untuk menerima suatu pendapat atau melakukan suatu tindakan. Bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dan membuat mereka melakukan suatu tindakan. 3. Teks diskusi ekspositoris. Teks yang menjelaskan tentang suatu topik. Bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan tentang suatu topik. 4. Teks diskusi analitis. Teks yang menganalisis dan membandingkan berbagai pendapat dan argumen tentang suatu topik. Bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan berbagai pendapat dan argumen. 5. Teks diskusi sintesis. Teks yang menggabungkan berbagai pendapat dan argumen tentang suatu topik untuk membentuk suatu kesimpulan. Bertujuan untuk menggabungkan berbagai pendapat dan argumen dan membentuk suatu kesimpulan. 6. Teks diskusi evaluatif. Teks yang mengevaluasi dan memberikan penilaian tentang suatu topik atau isu. Bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian tentang suatu topik atau isu. 7. Teks diskusi kualitatif. Teks yang menggunakan penelitian kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Bertujuan untuk memahami dan menganalisis data secara mendalam. 8. Teks diskusi kuantitatif. Teks yang menggunakan metode penelitian kuantita untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Bertujuan untuk memahami dan menganalisis data secara luas. Dan 9. Teks diskusi campuran. Teks yang menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Bertujuan untuk memahami dan menganalisis data secara mendalam dan luas. Kata emotif. Kata emotif adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan emosi atau perasaan penulis atau pembicara. Kata emotif dapat berupa kata-kata yang memiliki konotasi positif atau negatif dan dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk merasakan emosi yang sama. Kata emotif terbagi menjadi 5, yaitu positif, negatif, netral, intensif, dan abstrak. Positif, yaitu bahagia, senang, dan gembira. Negatif, yaitu sedih, marah, dan kecewa. Netral, yaitu biasa, normal, dan santai. Intensif, yaitu geram, jengkel, dan takut. Abstrak, yaitu cinta, kebahagiaan, dan kesedihan. Struktur. Struktur teks diskusi terbagi menjadi 3, yaitu isu, argumen, dan kesimpulan. Isu adalah masalah atau topik yang akan menjadi fokus diskusi.
Argumen adalah pendapat atau argumen yang mendukung dan menentang isu yang sedang dibahas. Kesimpulan adalah simpulan dari seluruh argumen yang telah disampaikan. Contoh, di bawah ini adalah contoh teks diskusi yang berjudul, "Apakah gadget dapat membantu proses pembelajaran?" Isu, di dunia yang didorong oleh teknologi saat ini, penggunaan gadget dalam pendidikan telah menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Beberapa berpendapat bahwa gadget, seperti ponsel pintar, tablet, dan laptop, adalah alat penting yang dapat meningkatkan pengalaman belajar dan meningkatkan hasil pendidikan. Yang lain berpendapat bahwa gadget adalah gangguan dan dapat mengganggu proses pembelajaran. Dalam teks diskusi ini, kita akan membahas pro dan kontra penggunaan gadget dalam pendidikan. Argumen, salah satu argumen yang mendukung penggunaan gadget dalam pendidikan adalah bahwa gadget memberi siswa akses ke sejumlah besar informasi dan sumber daya. Dengan internet dan berbagai aplikasi dan situs web pendidikan di ujung jari mereka, siswa dapat dengan mudah menemukan dan menjelajahi informasi terkait studi mereka. Argumen pendukung ini berpendapat bahwa akses ke informasi ini dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam dan hasil belajar yang lebih baik. Argumen lain yang mendukung penggunaan gadget dalam pendidikan adalah bahwa gadget dapat digunakan untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru. Dengan alat seperti konferensi video dan pesan instan, siswa dan guru dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dan bekerja sama mempelajari materi dan mengerjakan tugas. Menanggapi argumen bahwa gadget memberikan akses informasi, dapat dikatakan bahwa tidak semua informasi yang tersedia di internet akurat atau dapat dipercaya. Di sisi lain, menanggapi argumen bahwa gadget dapat menjadi gangguan, dapat dikatakan bahwa siswa dan guru bertanggung jawab untuk menetapkan pedoman dan batasan yang jelas untuk penggunaan teknologi di kelas. Terlepas dari potensi gangguan, tampak jelas bahwa gadget dapat memainkan peran penting dalam pendidikan. Di antaranya memberi siswa akses ke informasi dan sumber daya yang dapat meningkatkan pengalaman belajar mereka. Namun, penting untuk menggunakan gadget dengan cara yang bertanggung jawab dan produktif, serta menetapkan pedoman yang jelas untuk penggunaannya di dalam kelas. Kesimpulan, penggunaan gadget dalam pendidikan merupakan masalah yang kompleks, dengan kelebihan dan kekurangannya. Dengan mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugiannya, dan dengan menetapkan aturan dan batas yang jelas, kita dapat memastikan bahwa gadget digunakan dengan baik dan dapat meningkatkan proses pembelajaran. Pada akhirnya, penggunaan gadget dalam pendidikan harus dilihat bukan sebagai gangguan, tetapi sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendukung dan meningkatkan pengalaman belajar. Demikianlah pembelajaran tentang teks diskusi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.